Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami menjadi presenter dalam seminar The Second Conference on Psychology in Behavior Science. Perkenalkan, nama saya Della Puspita sebagai salah satu penulis artikel penelitian dari program studi bimbingan penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini kami berjudul Peran Teknologi, Komunikasi, dan Pentingnya Smartphone untuk Kebutuhan Manusia dapat menjadikan dakwah di media sosial menjadi lebih mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Pendahuluan, teknologi, komunikasi, dan smartphone memiliki penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kebutuhan media sosial. Smartphone merupakan salah satu jenis media yang dapat menyalurkan informasi secara cepat melalui fasilitas internetnya dan mampu menghubungkan manusia satu dengan yang lain dalam jarak jauh. Dalam era modern, teknologi smartphone telah menjadi kebutuhan dalam hidup kita dan perkembangan teknologi, khususnya ponsel dan media sosial, semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan penggunaan smartphone, masyarakat dapat mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun, sehingga memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk menyebarkan pesan keagamaan dan melakukan kegiatan dakwah di platform media sosial. Munculnya teknologi komunikasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar atau teknik. Dalam bahasa Yunani kuno berarti seni atau art, dan kerajinan atau craft. Dari mana bahasa tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang biak menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi kemudian dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu, dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya. 1. Teknologi komunikasi dalam dakwah Islam. Dakwah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyeru, mengajak, memanggil manusia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengejarkan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya agar tercapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Muhammad Ali Aziz menyebutkan sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk menciptakan individu dan masyarakat yang menghayati dalam pengamalan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dakwah merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman secara sistematis untuk memberikan sugesti cara berpikir dan bertindak dalam kerangka individu dan sosial sesuai ajaran Islam. Atau dengan kata lain, dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah yang memberikan dasar filosofis bagi eksistensi masyarakat baru, memberikan arah perubahan menuju tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Meminjam istilah Amrullah Ahmad, yaitu masyarakat yang dapat meletal dan Islam sebagai etos kerja dan menempatkannya sebagai penggerak perubahan sosial. Yang kedua, media dakwah dengan smartphone atau telepon. Telepon yaitu sebagai media komunikasi. Telepon sangatlah penting untuk menyampaikan serta menerima berbagai informasi lisan secara cepat dengan pihak publik eksternal, yang merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dengan kecanggihan teknologi zaman ini. Fungsi handphone tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga dapat mengakses jaringan internet, SMS, MMS, dan dapat saling mengirim data seperti di WhatsApp dan email. Dengan semakin berkembangnya teknologi handphone, maka akan semakin membantu publik dalam melakukan berbagai aktivitas, sebab sekarang handphone dapat dikatakan sebagai identitas seseorang. Dari media handphone inilah kita dapat berdakwah pada era 5.0 pada zaman sekarang ini. Metode penelitian. Dalam era Society 5.0, metode penelitian dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dapat fokus pada analisis dampak teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan dan konektivitas yang tinggi, terhadap strategi dakwah dan komunikasi dalam masyarakat. Selain itu, wawancara dan studi kasus dapat digunakan untuk memahami bagaimana media sosial dan platform digital mempengaruhi penyebaran dakwah. Dalam konteks ini, kolaborasi antara peneliti, praktisi dakwah, dan ahli teknologi dapat memberikan pandangan yang holistik.
Baiklah, kesimpulan dari penelitian kami tadi yaitu teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan dakwah dan komunikasi manusia di era Science 5.0. Generasi milenial menggunakan teknologi untuk mencari informasi, belajar, bekerja, berkomunikasi, dan menyebarkan dakwah di media sosial. Dalam pandangan Islam, teknologi dianggap sebagai alat bagi manusia dan dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah dan memfasilitas komunikasi antara umat Islam. Namun penggunaan teknologi juga memiliki tantangan dan risiko, sehingga penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.